Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nyawa itu nikmat, hadirin. Detakan jantung itu nikmat dari Allah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat berinteraksi dengan ilmu. Nikmat mengejar ilmu yang bermanfaat. Nikmat bisa bersama Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua nikmat yang harus kita syukuri, dan ini PR kita semua, bahwa seringkali kita lupa bahwa PR kita tidak berhenti sampai kajian itu ditutup dan selesai. Nggak berhenti sampai di situ, hadirin. Karena pertanyaan pada hari kiamat adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka PR kita ini berlanjut sampai habis kajian. Bisa nggak kita mensyukuri nikmat tersebut dengan cara memanfaatkan ilmu kita, menggunakan ilmu kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya, itu yang pertama, dan yang kedua, bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Ilmu itu ilmu itu hal yang paling mewah dan lebih berharga daripada harta, dijelaskan oleh para ulama. Di antara yang sangat menekankan masalah ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, kalau harta aja ditanya, masa ilmu nggak ditanya? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang ilmu kalian. Kalian akan ditanya tentang nikmat kalian, dan diantaranya adalah ilmu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat kalian. Jadi kita harus siapkan jawaban dari dua pertanyaan. Yang pertama an ilmihi, tanya tentang ilmunya, dan jawabannya adalah dengan terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus ikut kajian, terus ikut kajian, terus ikut kajian. Dan yang kedua, madza amila bih, apa yang sudah diamalkan. Apa yang sudah diamalkan. Jadi mundur dari kajian juga bukan solusi, hadirin. Mundur dari kajian itu juga bukan solusi. Solusinya adalah tetap belajar, bertahap, pelan-pelan. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak sebenarnya bikin repot kita sendiri. Tapi nggak belajar juga, nggak rutin juga, bikin repot kita juga. Makanya itulah mengapa dengan segala keterbatasan kita ya, kita coba kaji Riyadhus Shalihin tiap hari. Tapi ya satu hadits. Bahkan hadits Hudzaifah dan Abu Hurairah ini satu penggal, agar lebih mudah diamalkan. Karena level pengamalan kita ini nggak kayak ulama, jamaah. Jadi kualitas pengamalan kita ini jauh di bawah mereka. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan terus.
Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan mari kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin Sayyidina wa Sayyidil Anam Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh orang yang berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis syafaat, hadis yang cukup panjang, hadis Hudzaifah dan Abi Hurairah. Kita udah sampai mana nih hadirin jamaah? Kita udah sampai pada bagaimana manusia ke Nabi Adam alaihi salam, lalu menyebutkan keutamaan Nabi Adam, lalu ternyata Nabi Adam menolak. Nabi Adam alaihissalam menolak dengan alasan, saya melakukan sebuah kesalahan yang membuat kalian keluar dari surga. Dan Nabi Adam mengatakan Allah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan terulang lagi. Tapi hari ini beda, kata beliau, ini beda, saya gak mau deh di hari ini gitu loh. Hadirin Allah muliakan, dan beliau secara terang-terangan mengatakan bahwa lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang tepat untuk itu, untuk memberikan syafaat. Hadirin Allah muliakan, dalam riwayat nafsi saya nggak bisa, saya mengurus diri saya. Ditolak kita jamaah. Manusia ditolak sama ayahnya sendiri, bukan karena ayahnya nggak mau nolong, bukan karena Nabi Adam pelit, nggak punya rasa empati, nggak punya rasa iba, tapi karena beliau begitu tawadhu'nya dan merasa tidak pantas. Beliau sangat ingin menolong. Beliau lebih baik daripada orang terbaik pada hari ini. Beliau Nabi dan Rasul. Mohon maaf, beliau Nabi yang pertama. Beliau Nabi yang pertama. Beliau ayah kita, Abul Bashar. Beliau Nabi ya, bukan Rasul yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana Nabi Nuh bicara. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi beliau Nabi yang pertama, nggak mungkin nggak punya rasa sayang, atau seperti kita gitu. Beliau di atas kita beribu-ribu kali. Tapi karena beliau merasa nggak pantas, beliau begitu tawadhu, dan beliau teringat dosa beliau. Makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Itu aja. Tapi cukup untuk membuat beliau mengatakan nafsi, udah, saya mau ngurus diri saya. Lalu lagi-lagi bagaimana dengan kita jemaah?
dosa kita di dunia ini bukan hanya makan satu buah. Ada yang makan inilah, makan itulah. Nabi Adam cuma makan buah aja. Sebagian kita makan segalanya, sampai temen dimakan coba. Masya Allah tuh, gitu lah. Bukan makan buah lagi, teman dimakan, digibahi, dibunuh karakternya, difitnah teman kita tuh. Masya Allah. Dan itu kok tenang-tenang aja itu loh. Kehormatan orang kita hancurkan, tenang-tenang aja. Gak ada beban. Jawabannya belum. Manusia bisa senyum di sini, tapi tidak di sana. Manusia bisa tertawa terbahak-bahak di sini, tapi enggak di sana. Mari kita jaga lisan, jaga mulut kita. Ada sebagian yang masih suka minum-minum, coba pikirkanlah. Pikirkan. Yang masih mengkonsumsi barang-barang haram, coba pikirkan. Ini Nabi Adam. Hanya makan satu. Kita yang diajak teman kita, ayo bro minum aja sedikit, tanda persahabatan kita. Enggak, mereka nggak bisa nolong kita. Oh, Nabi Adam aja nggak bisa, apalagi mereka tuh. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, dalam riwayat Nabi Adam mengatakan, idhabu ila ghairi, kalian pergilah ke selainku, pergilah ke selainku. Jadi Nabi Adam memberikan solusi, jalan keluar. Idhabu ila idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, pergilah ke Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam riwayat, sebelum ke Nabi Ibrahim, Nabi Adam mengarahkan manusia pergi ke Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh, sebelum ke Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, idhabu ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Maka manusia pun nurut apa yang dikatakan oleh ayah mereka, Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna Nuhan fayaqulun, maka mereka pergi ke Nabi Nuh, lalu berjumpa dengan Nabi Nuh, dan mereka menyampaikan hajat mereka. Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia. Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Nuh Rasul pertama. Waqad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamakan engkau sebagai hamba yang syakur, yang bersyukur. Masih ingat surat Al-Isra? Coba buka surat Al-Isra. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah hamba yang banyak bersyukur. Banyak sekali bersyukur.
bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, tapi banyak sekali bersyukur. Jadi hadirin Allah muliakan, dan itu diangkat oleh para manusia, itu diangkat oleh para manusia. Engkau tuh sosok yang begitu luar biasa. Allah yang langsung kasih nama, kasih gelar Abdan Syakura, hamba yang banyak sekali bersyukur. Gelarnya bukan dari kampus, gelarnya bukan dari lembaga, gelarnya bukan dari kerajaan, bukan dari pemerintah, gelarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Abdan Syakura. Lihat hadirin sekalian bagaimana manusia tuh jago dalam memberikan mukaddimah memang. Ya, lihat ketika Nabi Adam tepat mintanya, kau adalah ini. Nabi Nuh juga, engkau tuh Rasul pertama, engkau tuh Abdan Syakura. Jadi pendahuluannya tuh tepat memang. Gitu. Ya manusia kan jamaah. Ini yang jago-jago pakar-pakar diplomasi kan ada pada saat itu. Gitu. Manusia pada datang. Gitu loh. Jubir-jubir level atas tuh kan maju. Orang-orang jenius kan ada saat itu. Jadi cara nyampainya juga tepat. Engkau adalah Rasul pertama dan Allah kasih nama engkau Abdan Syakura. Abdan Syakura, hamba yang begitu banyak bersyukur. Tepat nih gitu loh, untuk memintakan kasih syafaat buat kita kepada di hadapan Allah, ini tepat. Allah yang bilang beliau adalah Abdan Syakura. Ishfa'lana ila rabbik, tolong kasih syafaat di hadapan Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami sekarang? Jadi tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Berantakan, carut marut, nggak jelas, orang tenggelam dengan keringatnya. Tolong dong, kasih dong. Tolong kasih. Hadirin Allah muliakan. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Inna Rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal hari ini sedang murka, sedang marah dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Persis sebagaimana apa yang dikatakan Nabi Adam. Persis. Rabbku sedang marah nih. Sedang marah. Dengan amarah yang gak pernah terjadi sebelumnya. Gak pernah. Ada banyak maksiat yang Nabi sampaikan bahwa Allah tuh marah gitu loh. Kalau seseorang melakukan hal tersebut.
Allah marah. Misalnya apa? Dalam Al-Quran kan suudzon dengan Allah. Ketika kita suudzon, Allah marah. Membunuh dengan sengaja, Allah marah. Tapi Allah nggak pernah marah sebagaimana Allah marah pada hari kiamat nanti. Nggak pernah marah. Seperti marah seperti itu. Itu hal penting. Allah tuh marah jika seseorang ngebunuh dengan sengaja tanpa hak. Itu aja udah membuat seseorang, kata para ulama, pembunuh itu nggak bakalan tenang hidupnya. Kecuali benar tobat-tobatan nasuha. Sebagian ulama mengatakan pembunuh itu nggak bakalan tenang hidupnya. Ya gimana tenang? Wong hidupnya dilaknat sama Allah, dimurkai sama Allah, itu kan. Itu aja nggak bakalan tenang. Jadi bayangin gimana kondisi kita pada hari kiamat. Coba renungkan, dunia ini akan berakhir. Ketawa kita tuh akan berakhir. Gitu. Teriakan-teriakan kita nggak jelas itu, seru-seruan kita, jingkrak-jingkrakan kita, itu akan berakhir. Itu semua. Pesta-pesta kita, party-party kita itu akan berakhir. Fly-nya seseorang itu akan berakhir. Lalu bagaimana di hari esok? Bagaimana dengan itu? Kenikmatan duniawi ketika dengan minuman keras, dengan wanita atau dengan laki-laki yang bukan mahram, itu semua akan berakhir. Coba kita renungkan. Nabi Nuh mengatakan itu, Allah sangat murka pada hari ini dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya. Dan gak akan terulang lagi. Ini hari ini beda, kata beliau. Wa innahu qad kanat li da'wah da'autuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi. Hadirin Allah muliakan. Dan aku pernah punya doa yang aku gunakan untuk mendoakan kaumku. Ya, sekarang saya mau urus diri saya, mau urus diri saya, mau urus diri saya. Apa maksudnya? Apa feeling guilty-nya Nabi Nuh? Hadirin Allah muliakan. Ada dua hal, kata para ulama. Yang pertama, sebagaimana dalam riwayat di atas. Maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah, ini da'autu bida'watin agraqat ahlul ard atau agraqtu ahlul ard atau agraqat ahlul ard. Yang pertama itu karena aku dikasih sebuah doa yang pasti diijabah, yang sangat pasti diijabah sama doa paling andalan lah gitu. Doa para nabi kan kuat, tapi ini yang paling top. Dan doa itu yang membuat penduduk bumi itu tenggelam. Itu penyebab pertama. Sebagai keterangan berikutnya, kata para ulama,
Adalah ini tentang doa kepada anaknya, anak beliau. Ketika beliau berdoa kepada Allah dan salah, ceritanya Allah jelaskan dalam surat Hud ayat 42, 43, terus 44, 45, 46. Allah berfirman di ayat ke-40 dalam surat Hud, ya bunai irkab ma'ana. Jadi ketika itu air sudah datang, waqad wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Dan ketika itu bahtera itu berlayar membawa mereka, dan gelombang air itu setinggi gunung. Jamaah, pernah lihat tsunami setinggi gunung? Enggak. Kejadian pada saat Nabi Nuh itu setinggi gunung, setinggi gunung. Kal jibal, setinggi gunung. Bayangkan betapa mengerikannya gelombang air itu. Wanada nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil anaknya pada saat itu. Anaknya nggak di bantaranya. Wa kana fi ma'zilin, anaknya itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Ya bunai, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersama kami di bahtera ini. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Naiklah bersama kami. Naiklah bersama kami. Jangan bersama mereka. Jamaah yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Sa'awi ila jabal. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Anaknya menolak, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air ini. Menolak. Ini anaknya menolak, udah bukan nolak diajak dibangunin sholat subuh ketika lagi tidur, diajakin kajian, dibilangin jam malam misalnya boleh keluar tapi maghrib udah pulang, dilanggar. Bukan kita bilang ke anak kita, pokoknya papa mama nggak suka ya kamu bergaul sama temanmu itu, dia tuh bawa pengaruh buruk, tetap bergaul sama dia. Ini anaknya Nabi Nuh sampai di titik itu air setinggi gunung, terus ayahnya ngajak naik kapal, dia nggak mau, tetap nggak mau, tetap nggak mau, tetap nggak mau. Coba kita renungkan,
kebandelan anak-anak kita pada hari nggak ada apa-apanya jemaah. Dengan kalau kita banding dengan jawaban anaknya Nabi Nuh, secara umum sebandel-bandelnya anak tuh, sebandel-bandelnya, tapi kalau udah sampai di polsek yang ditelepon bapaknya, gitu. Antum ngangguk-ngangguk lagi. Ingat masa lalu ya, Masya Allah. Masa lalu teman maksud saya, bukan pribadi, masa lalu teman. Iya kan, udah bandel segala macam, begitu ketangkap, yang ditelepon maknya udah, maknya ditelepon. Kata sang istri, aku tuh khawatir sama anak kita, gimana ya? Kata bapaknya, tenang aja, kalau ketangkap juga nanti telepon kamu berdering, gitu kata bapaknya. Karena bapaknya pengalaman juga dulu. Itu baru di polsek langsung ke orang tua. Ini anak yang ngelihat air setinggi gunung, diajak naik gitu, nggak diomelin gitu lah. Anak yang bandel ketangkap ketika dia nelfon bapaknya, emaknya, kira-kira yang di benaknya dia tahu nggak bahwa ketika di rumah dia akan diomelin sama bapak emaknya? Tak, secara umum kan tahu, dan emang diomelin kan, betul nggak? Ngangguk lagi, berarti benar dong antum pelakunya. Gimana sih? Jangan ngangguk biar tetap blur gitu loh. Kok ngangguk? Ya benar-benar itu gue banget lagi. Tutup, kalau ada masa lalu jangan diceritain. Innallaha tajawaza an ummat kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang memperlihatkan maksiatnya. Tapi begitulah banyak anak-anak bandel itu, dia akan telepon orang tuanya padahal dia tahu begitu sampai di rumah dia akan diomelin, mungkin dia akan disabet, mungkin dia akan diapain, pokoknya dia hubungi orang tuanya. Kenapa? Itu lebih mending diomelin orang tua daripada berada dalam sel. Tapi anaknya Nabi Nuh nggak begitu pikirannya, mendingan saya tetap daripada harus naik. Dan Nabi Nuh nggak marahin anaknya jamaah. Nabi Nuh tuh pengen sekali anaknya beriman, nggak diomelin tuh, nggak disabet, nggak dikunci di kamar mandi. Wong ini di kapal kok, gimana? Tapi anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke puncak gunung tersebut yang akan menyelamatkan saya dari air. Enggak, saya mau naik sini. Ini faedah aja jamaah. Kata para ulama, inilah contoh yang nyata orang yang mendahulukan logika daripada seruan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, anaknya pakai logika, naik ke gunung. Bapaknya ini kan bukan sembarang bapak jamaah. Ini Rasulullah, Rasulnya Allah ini, Nabi Nuh alaihissalam. Ngajak, berseru, ditolak. Pakai apa? Pakai logika. Nolak seruan Rasul pakai logika. Enggak, kita mau naik aja. Jadi menolak sunnah Rasul, ajaran Rasul pakai logika udah dari dulu. Ini madhabnya anaknya Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau kita menolak sunnah Rasul pakai logika, ini madhabnya Ibnu Nuh nih, Ibnu Nuh, gitu. Anaknya Nabi Nuh. Madhabnya waladi Nuh, kayak itu. Hadirin Allah muliakan. Kita lihat lanjutan ayatnya. Qala la 'asima al-yaum min amrillah. Nggak, masih ayat ke-43.
Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang melindungi diri kita hari ini dari azab Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahimah. Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Allah yang Maha, kecuali Allah, atau dari azab Allah kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Ini yang hanya bisa kembali kepada Allah. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka pada saat itulah ayah dan anak itu terpisah. Udah selesai. Ada gelombang besar yang memutuskan komunikasi dengan mereka, antara mereka, yang menghalang di antara mereka, dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Ditenggelamkan. Lihat. Menolak perintah Rasulnya Allah dengan logika. Tenggelam. Tenggelam. Ini bukan lagu. Ini bukan hal baru. Dari dulu begitu. Polanya demikian. Nolak perintah Rasulnya Allah pakai logika, ditenggelamkan. Menolak perintah Allah atau perintah Rasulnya Allah dengan logika, kita akan melakukan hal yang sangat-sangat konyol. Ini sangat konyol, jamaah. Ini bahtera ada, gelombang laut, gelombang air tinggi banget, ditolak. Itu bahaya. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang menolak apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dengan logika, maka dia merasa logika dia lebih baik daripada wahyu, logika dia lebih baik daripada ayat dan hadis. Maka salah satu hukumannya dari Allah, kata para ulama, Allah buat dia menelan ludahnya sendiri, dibuat logikanya mengarahkan dia ke hal-hal yang sangat konyol, biar dia bukan hanya sadar tapi terpukul. Benar kan logika Anda tuh nggak bisa. Logika kayak gini mau ngelawan wahyu gitu loh. Logika yang kayak gini nih digunakan untuk menjawab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sikap keputusan yang sangat bodoh, hadirin. Nggak mau naik kapal. Ya kalau tetap nggak mau beriman, ya udah naik dulu aja. Nanti pas suruh turun gitu loh. Karena orang yang cerdas berpikir begini, oh udah penting gue naik dulu. Nah ini nggak mau. Itu konyolnya minta ampun. Dan ini berlaku terus. Walan tajida li sunnati la tabdil. Ini pola Allah nggak akan berubah. Kalau kita menggunakan logika kita melawan wahyu, akan ada satu titik kita akan melakukan blunder konyol yang akan menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Blunder konyol. Itu penting. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Oke. Dan dikatakan, ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah airmu, wa ya sama aqli'i, wahai langit hentikan hujanmu, wa ghidhal ma' wa qudiyal amr, maka airnya pun disurutkan. Selesai. Wa qudiyal amr, perintah pun berakhir. Wastawat 'alal judi, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit. Wa qila bu'dan liqaumil zalimin, dan dikatakan binasalah seluruh orang-orang yang zalim. Binasa. Ada simpel banget ya Allah tuh. Ya wahai bumi telanlah airnya. Langit stop gitu. Air pun surut. Ya Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya masa gini kita lawan, jamaah? Masa Rob yang kayak begini kita tentang gitu loh. Sederhana banget.
Kita penanggulan banjir aja setengah mati. Allah cuma bilang bumi telan itu, langit berhenti, ada selesai semuanya. Selesai. Hadirin Allah muliakan. Nah lalu masuk ke ayat ke berikutnya 45. Rabbi inna bani. Jadi wanada Nuh Rabbahu, dan Nabi Nuh berseru, berdoa kepada Allah. Faqala Rabbi, wahai Rabbku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janji engkau selalu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebenar-benarnya hakim yang adil. Inna bani min ahli. Lanjut ke ayat berikutnya jemaah. Ayat ke-46. Lalu Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya nggak baik. Perbuatannya nggak baik, jemaah. Perbuatannya nggak baik. Jadi Allah menjawab, dia tuh bukan keluargamu. Dan yang dikerjakan tuh nggak baik sama sekali. Yang dikerjakan nggak baik. Yang dikerjakan nggak baik. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika Nabi Nuh berdoa, coba lihat ayat berikutnya lagi. Wa nada Nuh Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli. Di ayat sebelumnya 45. Nabi Nuh berdoa bahwa ini anakku. Jadi kata maksud Nabi Nuh itu, ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku, dan engkau menjanjikan bahwa aku dan keluargaku akan selamat, dan engkau tidak pernah menyelisih janjimu. Nah itu poinnya. Wa anta ahkamul hakim, dan engkau hakim atau pemutus yang paling adil. Pemutus yang paling adil. Jadi dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam Baghawi itu tadi, waqad wa'adtani an tunjiyani wa ahli, engkau telah janjikan aku untuk menyelamatkan aku dan keluargaku. Jadi Nabi Nuh meminta anaknya itu diselamatkan, gitu, diampuni. Nah dijawab sama Allah, dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laysa min ahlik. Kembali ke ayatnya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu yang masuk dalam kategori yang diselamatkan, itu maksudnya. Yang masuk dalam kategori diselamatkan. Kenapa demikian? Karena yang dia lakukan itu nggak baik. Yang saya janjikan diselamatkan itu yang beriman, itu poinnya. Lalu kata fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Masih tetap redaksinya. Janganlah engkau meminta kepada engkau sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau, wahai Nuh, janganlah
atau supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi nggak boleh minta itu. Dan ini nggak milisi janjiku. Yang aku janjikan adalah yang beriman. Berarti Nabi Nuh benar atau salah dalam konteks ini? Kurang tepat, gitu lah. Nggak tepat memintakan kepada anaknya. Ini poinnya. Ini poinnya. Ini yang membuat Nabi Nuh menolak kita pada hari kiamat. Karena beliau merasa saya pernah salah. Saya minta agar anak saya diselamatkan, dan engkau telah janji ya Allah. Dan janjimu tidak mungkin nggak mungkin salah, selalu benar. Dan engkau adalah pemutus yang paling bijak. Kata Allah, dia nggak masuk ke janji saya. Dia bukan keluarga engkau yang dijanjikan untuk diselamatkan karena perbuatannya nggak baik. Dan jangan engkau bertanya atau jangan engkau meminta sesuatu yang engkau nggak tahu ilmunya. Aku peringatkan engkau, wahai Nuh. Aku nasihatin engkau supaya engkau tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bodoh. Gitu jemaah. Hadirin yang Allah muliakan, itu penyebabnya. Jadi mengerti ya kenapa Nabi Nuh itu salah satu orang yang paling baiknya minta ampun. Hong sabar ngadepin kaumnya 950 tahun. Gak mungkin beliau nolak begitu aja, enggak. Karena beliau merasa dan coba renungkan, bandingkan dosa-dosa kita dengan kesalahan atau ketidaktepatan, yang lebih tepat ketidaktepatan Nabi Nuh yang membuat beliau gak berani pada hari itu. Bandingkan dosa-dosa kita dan ketidaktepatan permintaan Nabi Nuh. Kalau sebatas ini saja, orang atau salah satu Rasul terbaik, Rasul pertama angkat tangan di hari kiamat, lalu bagaimana dengan kita? Coba renungkanlah. Jangan hanya tergiur dengan tawaran-tawaran di dunia yang ternyata haram itu. Jangan kita pikirkan gimana dosa kita. Gimana dosa kita? Lihat anaknya udah, sekali lagi, anaknya anak yang baik atau durhaka sih hadirin? Durhaka kan? Baik, mohon maaf, baik atau kurang ajar? Dipanggil kurang ajar. Tapi lihat, masih didoakan dan akhirnya itu jatuh ke dalam sikap yang nggak tepat. Lalu coba tanya diri kita yang nggak didik anak kita, itu poinnya. Coba tanya diri kita yang nggak ngajarin anak kita tuh iman, tauhid. Yang semua ilmu dunia dikasih kecuali mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengajarkan sunnah Nabi SAW. Lalu kita bisa tidur tenang, nggak takut apa pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti. So, gimana anak-anak kita? Ini anaknya didakwahin siang malam, ditolak sampai titik terakhir. Anaknya nggak mau naik batara, dipanggil Nabi Nuh, dicuek, nggak mau. Lebih meningkat logikanya. Begitu udah binasa anaknya, didoain sama Nabi Nuh, lalu ditegur sama Allah. Sosok yang seperti ini gak berani pada hari kiamat. Lalu Anda dan kita, saya dan kita semua yang kurang dalam didik anak, bahkan gak didik sama sekali, bahkan bukan gak didik, ngerusak anak kita. Anak kita jadi ahli dunia gara-gara kita, bukan gara-gara orang lain. Anak kita orientasi dunia gara-gara kita. Fa'abawahi wahawidanihi awinasirani ayumajisani. Itu anak kecil, anak bayi lahir dalam kondisi fitrah. Nah orang tuanya tuh yang ngerubah, kata.
Yang menjadikan Nasrani, Yahudi, Majusi. Yang buat jadi kenal perhiasan dunia, yang jadi fokusnya ini. Yang kerjanya main, itu memfasilitasi siapa? Sehingga dia punya A, punya B, punya C, punya D. Lah kok tenang aja gitu loh. Nabi Nuh gak berani. Gak ada merasa bersalah. Semua ilmu dunia jago anaknya, kecuali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Anda bisa tidur nyenyak gitu? Dan merasa menjadi orang tua yang berhasil. Kok berhasil itu loh? Jago dalam urusan dunia bagus. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan anak kita dengan taufik Allah untuk jago di kehidupan yang cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, lalu bagaimana dengan kehidupan yang kekal abadi? Kan itu yang harus kita renungkan. Banyak orang tua yang hijrah di usia 40 tahun, 50 tahun, curhat sama, atau artinya minta konsultasi dengan ustadznya, gurunya, gimana dengan anak-anaknya. Ketika ditanya pertanyaan yang mendasar, siapa penyebabnya setelah masalah taufik dari Allah? Ya orang tuanya. Nggak dididik. Terus gimana hari kiamat nanti? Nggak dididik. Dibiarkan begitu saja. Nanti orang tuanya sibuk kerja, sibuk ngumpul, sibuk kongko segala macam. Kerja bagus, tapi saatan sa'ah, ada waktunya. Harus ada waktu sama anak. Jangankan didik, waktu gendong anak aja banyak yang nggak ada waktu. Cuman gendong doang, nggak ada waktu. Jangankan ngedidik, waktu lomba lari sama anak aja nggak ada. Misalnya anak laki-laki gitu. Jangankan didik, waktu meluk anak perempuannya nggak ada. Jangankan didik. Dan itu senang, ketawa, dia bisa ketawa tuh, ngobrol hal segala macam. Gimana anak lo? Baik-baik. Allahu Akbar. Ada waktu wajah yang tertawa itu pucat pasti hadirin. Dzalikal yaumul haq, itu hari pasti akan terjadi. Coba kita renungkan. Nabi Nuh udah lakukan semuanya yang harus dilakukan oleh seorang ayah, dan nggak tahu ratusan tahun kita baru ngadepin anak kita yang setelah masalah taufik itu adalah produk kita sendiri, baru ngadepin 6 bulan 1 tahun udah nangis terus. Nabi Nuh ratusan tahun. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. Udah nggak ada waktunya lagi santai-santai hadirin. Waktu ini harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Waktu ini harus kita isi dengan amal soleh. Dan gak ada yang bisa bantu. Coba kita renungkan. Siapa manusia-manusia yang lebih baik daripada Nabi Adam, Nabi Nuh misalnya? Siapa? Nggak. Oh, mereka nggak berani bantu. Terus emang suami kita bisa pasang badan buat kita? Tenang aja, saya ini selama ini di backup suami Anda bisa pasang badan. Suami Anda lebih baik daripada para nabi-nabi tersebut. Tapi ada enggak, keluarga saya itu selalu backup. Keluarga Anda bisa pasang badan. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ada hari orang tuh lari dari saudaranya, orang tuanya, pasangannya, anaknya, dan setiap orang berpikir urusannya masing-masing. Dan yang perlu kita camkan, coba kita lihat ayat Hud berikutnya hadirin. Hud berikutnya, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka. Nabi Nuh tuh minta ampun sama Allah. Qala rabbi inni a'udzubika. Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak ketahui. An as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Beliau sadar dan belum minta maaf.
wa illa takfir, wa illa takfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak maafkan aku dan sayangi aku termasuk orang-orang yang merugi. Minta ampun Nabi Nuh. Salahnya apa? Doa itu aja. Minta ampun, taubat sama Allah. Kita nggak didik anak bertahun-tahun santainya minta ampun, nggak ada taubat, nggak ada kekhawatiran. Ini Nabi ini cuma satu aja. Setelah effort ratusan tahun, setelah perjuangan ratusan tahun, lakukan ini, santai aja. Kita yang ngerusak anak kita yang buat mereka jadi ahli dunia, kita yang buat mereka ngebantah kita, yang buat tuh anak-anak bantah ayahnya, ibunya, bukan tantenya, bukan teman pergaulannya, kita yang buat mereka. Dan lucunya begitu kita buat mereka ngebantah kita yang nyumpahin dia lagi gitu loh. Jadi udah berantakan semuanya. Kita nggak didik mereka nih, akhirnya mereka kurang ajar sama kita. Begitu mereka kurang ajar sama kita sumpahin lagi. Gitu lah. Ya selamatlah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngancurin semuanya. Ini Nabi Nuh salahnya ini. Kalau bisa dikatakan missnya di sini, miss lah. Kita beradab sama para Nabi Nuh. Missnya di sini aja. Itu tobat sama Allah. Mengatakan wa illa takfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kita kan nggak mikir kayak begini. Kita hanya berpikir harus punya anak, bagus, jelas punya anak sunnah Nabi. Tapi Anda mikir nggak kalau Anda dikasih anak sama Allah gimana cara didiknya? Kan nggak mikir sampai sana. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi banyak nggak mikir. Makanya salah. Sama kayak kita bilang, banyak orang tuh mikirnya cari duit. Oke, udah dikasih duit, gimana cara ngabisinnya? Bingung gitu, nggak ngerti. Hati-hati loh, ini bikin bahaya di hari kiamat. Minta perlindungan, ya Allah jangan, saya berlindung kepada engkau dari permintaan saya yang saya nggak tahu ilmunya. Kalau engkau nggak ampuni, nggak menyayangi saya termasuk orang-orang yang rugi. Lalu ayat berikutnya, coba kita lihat. Hadirin Allah muliakan. Apa ayat berikutnya? Qila ya Nuh, ihbit bisalam minna. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera. Wa barakatin alaik wala umamin mimman ma'ak. Dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan umat-umat yang bersamamu. Hadirin Allah muliakan. Apa kata para ulama? Nabi Nuh minta maaf, Nabi Nuh bertaubat, Nabi Nuh mohon ampun, dan Allah mengampuni beliau. Udah diampuni, seaman, udah dikasih keberkahan lagi sama Allah. Itu aja nggak berani pada hari kiamat, jamaah. Itu aja nggak berani. Kita nggak bertaubat, nggak serius memperbaiki diri, kok santai gitu loh, kok kayak nggak ada beban. Itu kalau anaknya satu, kalau anaknya dua gimana? Yang jiwanya bermasalah gara-gara pendidikan kita. Itu kalau anaknya dua, kalau anaknya tiga gimana? Itu kalau anaknya tiga, kalau anaknya empat gimana? Itu kan amanat, hadirin. Ini amanat tuh. Amanat. Udah berjuang belum? Hadirin yang Allah muliakan. Ini Nabi Nuh udah berjuang, mohon ampun, diterima sama Allah, diampuni. Tetap aja di hari kiamat gak berani. Enggak. Saya ngurus diri saya sendiri aja.
fa'tabiru ya ulil albab. Mari kita ambil ibrah dan pelajaran bagi, atau wahai orang-orang yang punya akal sehat dan bisa berpikir. Semoga Allah membuat kita bisa menjaga amanat yang Allah berikan dan sadar bahwa PR ini banyak, tanggung jawab ini besar, amanat ini bertumpuk, harus ada perubahan. Kalau nggak bahaya pada hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.